Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 629. Udara di area tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Su Chen dengan mata besar dan mata kecil. Ini seperti melihat para dewa di langit. Dia benar-benar mencetak hole-in-one, dan dia melakukannya dengan tongkat yang bengkok. Ini hanyalah dewa. Suasana di tempat itu sangat memalukan. Wajah Wang Guanyu menjadi merah dan putih secara bergantian. Dia awalnya ingin mendapatkan kembali wajahnya dan mengekspresikan dirinya di depan Lin Ruohan. Tapi saya tidak menyangka bahwa di bidang yang saya kuasai, saya dikalahkan oleh orang lain. Ini terlalu memalukan. Mata indah Guo Chanyu menatap bosnya. Awalnya, dia mengira Su Chen tidak bisa bermain, tapi dia tidak menyangka Su Chen bisa bermain sebaik itu. Lao Guo, pacar keponakanmu sangat tertutup bahkan dia menipuku. Wang Beiwen mendengus dingin. Ada begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian. Su Chen telah mempermalukan keluarga Wang. Akan aneh jika dia masih bisa tertawa. Saudara Wang, apakah kamu benar-benar yakin dia bisa membuat hole-in-one? Itu hanya bohong. Jangan khawatir. Ini sudah sore. Saya sudah memesan meja di dalam. Ayo kita cari makan. Guo Hengyelian dengan cepat mengganti topik karena penampilan Su Chen benar-benar mengejutkan mereka. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lain, lebih baik berangkat secepatnya. Ayo pergi, aku sedikit lapar setelah bermain basket seharian. Wang Beiwen tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dia masih anggota partai tingkat tinggi. Jika dia hanya memiliki keberanian sebesar ini, dia tidak akan mampu naik ke posisi setinggi itu. Di kotak restoran lapangan golf, berbagai makanan laut lezat dan hidangan istimewa disajikan di atas meja. Dan di tengahnya ada 2 botol Maotai. Spesifikasi dan grade seperti itu sudah cukup tinggi. Saudara Wang, saya mendengar ada berita dari provinsi. Apakah Anda akan dipromosikan? Saat makan malam, Guo Hengye bertanya sambil memegang gelas anggur. Anda pasti mendapat banyak informasi. Anda mengetahui berita itu hanya beberapa hari setelah berita itu diturunkan. Wang Beiwen berkata sambil tersenyum. Dalam pekerjaan kami, jika Anda tidak memiliki informasi yang baik, Anda tidak akan bisa akur. Guo Hengye mengangkat gelasnya, mari kita bersulang untuk saudara Wang untuk merayakan promosinya. Semua orang di meja mengisi gelas anggur mereka, tapi Lin Ruohan tidak suka minum, jadi dia menuangkan segelas jus untuk menggantikannya. Xiao Han, kenapa kamu masih minum jus? Jika kamu tidak bisa meminumnya, minumlah saja. Jika dia tidak bisa minum, jangan biarkan dia minum. Su Chen berbisik. Xiao Han, anak ini, belum bisa minum sejak dia masih kecil, jadi biarkan dia mengambil jus saja. Lin Fanghua berkata untuk memuluskan segalanya. Karena Xiao Han tidak mau minum, maka Su Chen, tolong isi gelasnya dan ajak bersulang. Dia tidak cukup layak bagiku untuk bersulang untuknya. Kamu bisa meminumnya sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di dalam kotak langsung menjadi tegang, dan wajah Guo Hengye menjadi gelap. Su Chen, orang di depanmu adalah wali kota Jiangsu. Bukankah dia layak membiarkanmu berdiri dan melamar bersulang? Itu benar. Wajah keluarga Guo menunjukkan kemarahan yang jelas, tetapi karena kejadian seperti itu, mereka tidak bisa marah. Apa yang terjadi pada Su Chen? Dia bahkan tidak mengedipkan mata sama sekali. Terlebih lagi, dia sangat gila sehingga dia tidak akan bisa main-main di masyarakat di masa depan. Oke, kamu tidak perlu marah. Saya hanya seorang wali kota, bukan orang besar. Tidak perlu semua orang bangun dan bersulang untuk saya. Ekspresi Wang Beiwen tenang, tetapi kata-katanya menunjukkan kemarahan yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini seseorang tidak menganggapnya serius. Lin Fanghua berpenampilan buruk dan melirik Su Chen untuk waktu yang lama. Sebelumnya, aku hanya mengira dia adalah anak laki-laki cantik yang pemalas. Tapi sekarang menurutku dia bahkan tidak sebaik anak laki-laki cantik. Karena anak laki-laki cantik juga tahu bagaimana menjaga perkataannya dan membuat tuannya terlihat baik. Tapi dia sangat gila sehingga dia benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan gadis ruohan itu tentang menikah dengannya. Ini terlalu konyol. Guo Hengye adalah orang yang sangat halus. Melihat situasinya tidak berjalan baik, dia segera mengesampingkan topik bersulang sehingga keluarga Wang tidak lagi memikirkannya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa makan makanan ini malam ini. Setelah keluar dari lapangan golf, hari sudah gelap, jadi semua orang kembali ke rumah Guo. Awalnya, Su Chen dan Lin Ruohan berencana untuk hidup bersama. Tapi Guo Chanyu terus menarik Lin Ruohan dan ingin tinggal bersamanya malam ini. Lin Ruohan tidak bisa menahan amarahnya dan menyetujui permintaan tersebut. Sesampainya di rumah Guo Hengye kembali ke ruang kerjanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena insiden lapangan golf. 3 wanita yang tersisa berkumpul dan terus mengobrol. Su Chen, sebaliknya, senang bisa bebas dan berharap tidak ada yang mengganggunya. Malam itu, Guo Chanyu awalnya berencana untuk tinggal bersama Lin Ruohan. Lin Ruohan merasa malu untuk menolak, namun pada akhirnya, dia dihentikan oleh Lin Fanghua. Bu,
Aku dan sepupuku sudah lebih dari setahun tidak bertemu. Mengapa ibu menghentikan kami? Kata Guo Chanyu sambil memutar matanya. Kamu seorang gadis kecil, kamu tahu betapa bajingan itu hanya dalam satu hari, dan kamu sama sekali tidak peduli dengan sepupumu. Apa yang terjadi padaku? Jangan bicarakan itu dulu. Ada yang ingin ibu tanyakan padamu. Ada apa? Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja ini pernikahan sepupumu. Ada apa dengan dia? Sepupumu belum pernah jatuh cinta. Sekarang dia telah jatuh cinta dengan seorang pria. Dia akan menyesalinya di masa depan, jadi kamu meluangkan waktu untuk mengajak sepupumu keluar dalam 2 hari terakhir dan biarkan dia bertemu lebih banyak talenta muda. Yang terbaik adalah aku bisa mempertemukannya dengan Wang Guanyu. Ini masalah kecil. Ketika saya keluar dari stadion, saudara Guanyu mengundang saya untuk menghadiri reuni kelasnya. Saya akan membawa sepupu saya bersama saya besok. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Keesokan paginya, Lin Ruohan bangun pagi untuk menyegarkan diri. Bersiaplah untuk berbelanja dengan Guo Chanyu. Awalnya Su Chen tidak berencana untuk pergi, tetapi di bawah bujukan Lin Ruohan, dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Pada akhirnya, peran Su Chen hanyalah membawa tas. Su Chen benar-benar tidak mengerti mengapa berbelanja begitu menarik. Sepupu, kakak Guanyu bilang ada pesta kecil malam ini, dan dia meminta kita pergi bersama. Menginjak rambutnya karena kebiasaan, Lin Ruohan menolak dan berkata, lupakan saja. Aku tidak kenal orang-orang itu. Membosankan dan memalukan pergi ke sana. Apa yang membosankan tentang ini? Kita semua adalah anak muda. Kita pernah menjadi orang asing, akrab satu sama lain untuk kedua kalinya, dan kita akan saling mengenal ketika kita sampai di sana. Lin Ruohan menggelengkan kepalanya, aku masih tidak mau pergi. Aduh sepupu, kamu sekarang adalah presiden sebuah perusahaan besar, kenapa kamu masih begitu tertutup? Pergi keluar untuk bertemu lebih banyak teman mungkin berguna bagimu ketika mendiskusikan proyek di masa depan. Di bawah kerja keras Guo Chanyu, Lin Ruohan tidak punya pilihan selain gigit jari dan menyetujui lamarannya. Bab 630. Sore harinya, sekelompok 3 orang tiba di sebuah KTV besar. Ketika saya sampai di sini, saya menemukan banyak minuman dan piring buah di atas meja, yang sangat ramai. Kakak Yu, ini teman-temanmu, kata salah satu dari mereka. Wang Guanyu berdiri sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini saudara perempuan saya, bernama Guo Chanyu, ini sepupunya, Lin Ruohan, dan ini adalah teman sepupunya, Su Chen. Ketika Su Chen diperkenalkan, ekspresi Wang Guanyu jelas menjadi gelap. Dia belum melupakan lapangan golf. Karena kamu adalah teman kakak Yu, kamu adalah teman kami. Duduklah dengan cepat. Guo Chanyu juga cantik langka, tapi karena kehadiran Lin Ruohan, mata semua orang tertuju padanya. Mereka belum pernah melihat keindahan seperti ini di kota Jiangsu. Chanyu, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Namanya Deng Ke. Keluarganya berada di kota Tianshui. Mereka adalah keluarga terkenal dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Di provinsi mereka, hampir semua industri hiburan adalah milik keluarga Deng. Namanya Lu Xibin. Dia berasal dari Yanjing. Keluarganya bergerak dalam bisnis impor dan ekspor mobil. Jika Anda ingin membeli mobil di kemudian hari, beritahu dia secara langsung. Ini Wu Yongqi. Dia sekarang memulai bisnis di Amerika Serikat. Perusahaannya akan segera terdaftar. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang memulai bisnis, Anda dapat meminta nasihat lebih lanjut darinya. Dan ini. Satu demi satu, Wang Guanyu memperkenalkan belasan temannya. Dikatakan bahwa burung-burung berbulu berkumpul bersama, dan semua teman Wang Guanyu adalah orang kaya atau bangsawan, dan hampir tidak ada satupun dari mereka yang bernilai kurang dari 1 miliar. Meskipun Guo Chanyu ada di sini, dia bukanlah orang yang paling berharga. Dan niat Wang Guanyu juga jelas. Karena setelah pulang ke rumah kemarin, ibunya sudah menjelaskan secara singkat detail Su Chen kepadanya. Dia hanyalah seorang anak laki-laki cantik yang hanya tahu cara makan makanan lunak. Kecuali bermain golf dengan baik, tidak ada yang bisa menandingi diri saya sendiri. Dan tujuan memperkenalkan orang-orang ini kepadanya adalah untuk membuatnya berhenti meskipun ada kesulitan. Jangan merusak pemandangan di depan diri Anda sendiri. Namun setelah mendengar identitas orang-orang itu, Su Chen dan Lin Ruohan hanya duduk diam dan tidak mengambil hati. Kakak Yu, ketika kamu masih di sekolah, kamu adalah penulis lagu di kelas kami. Sekarang teman baru telah datang, apakah kamu harus membawakan sebuah lagu? Kata saudara Deng sambil tersenyum. Itu tidak bagus. Saya tidak bernyanyi selama beberapa tahun. Ada apa? Begitu kamu mempelajari sesuatu seperti menyanyi, kamu tidak akan pernah melupakannya. Kakak Yu, jangan rendah hati dan nyanyikan sebuah lagu untuk kami. Penonton bersorak. Wang Guanyu tersenyum dan mengambil mikrofon, karena semua orang ingin saya bernyanyi, saya diterima. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyanyikan sebuah lagu untuk Nona Lin untuk mengungkapkan perasaan saya. Su Chen mengangkat alisnya dan melepaskan semburan aura sedingin es, langsung mengunci Wang Guanyu. Jantung yang terakhir berdetak kencang, merasa bahwa ekspresi Su Chen tidak ramah, tetapi dalam sekejap, Wang Guanyu kembali ke keadaan semula. Itu pasti kesalahpahamanku. Bagaimana dia bisa membuatku takut hanya dengan seorang pria cantik?
Memikirkan hal ini, Wang Guanyu tidak menganggap serius Su Chen. Dia mengambil mikrofon dan mengklik sebuah lagu di layar lebar, Bulan Melambangkan Hatiku. Kemudian dia mulai bernyanyi dengan penuh semangat. Dari sudut pandang amatir, Wang Guanyu bernyanyi dengan cukup baik. Saat lagu berakhir, skor tinggi 94 ditampilkan di layar lebar. Saudara Guanyu, kamu luar biasa. Saya sering datang ke KTV ini, dan tidak ada teman saya yang bisa menyanyi di atas 90 poin. Tidak apa-apa. Suaraku sedikit tidak nyaman hari ini, kalau tidak aku bisa bernyanyi lebih baik. Wang Guanyu meletakkan mikrofon dan berkata, sepupu iparku dan kakak Guanyu sama-sama pernah tampil. Sebagai tamu, kita tidak boleh ketinggalan. Mengapa kamu tidak menyanyikan sebuah lagu untukku dan sepupuku? Niat Guo Chanyu sangat jelas, dia hanya ingin mempermalukan Su Chen. Hal ini memungkinkan sepupunya melihat betapa baiknya Wang Guanyu. Dengan cara ini, Su Chen bisa diusir. Jika tidak, jika Anda mengikutinya, Anda tidak akan pernah bahagia dalam hidup Anda. Saat Guo Chanyu sedang berbicara, Wang Guanyu terus menunjuk ke arah Deng Ke dengan matanya. Yang terakhir memahaminya dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu bernyanyi untuk kami, bolehkah kami meminta sebuah lagu? Baru-baru ini aku mendengarkan First Love, dan itu sangat bagus. Aku ingin tahu apakah Tuan Su bisa menyanyikannya untuk kami. Deng Ke, kamu terlalu sulit. Lagu itu memiliki nada yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menyanyikannya. Apalagi, lagu itu dicampur dengan bahasa Jepang dan Inggris. Bagaimana kamu bisa meminta Tuan Su untuk menyanyikannya? Sepertinya saya salah paham. Awalnya saya mengira untuk wanita cantik seperti Nona Lin, pacar yang dia temukan pasti tidak biasa. Saya pikir dia harus berbicara lebih banyak bahasa asing. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Jangan katakan itu. Sepupu iparku bermain golf dengan sangat baik. Bukankah itu hanya sebuah lagu dalam bahasa asing? Apa masalahnya? Kata Guo Chanyu sambil tersenyum. Itu hanya sebuah lagu, tidak masalah jika aku menyanyikannya, tapi aku tidak ingin menyanyikannya untukmu. Sambil berbicara, Su Chen dengan lembut meraih tangan Lin Ruohan, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Wajah Lin Ruohan memerah karena malu dan dia sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Melihat Su Chen dan Lin Ruohan memamerkan kasih sayang mereka di sana, Wang Guanyu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah untuk siapa kamu bernyanyi, kami tetap ingin mendengar suara nyanyian Tuan Su. Su Chen mengambil mikrofon, dan layar lebar mulai memutar awal lagu. Kamu akan selalu menjadi cinta hatiku. Ketika Su Chen mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi, semua orang di dalam kotak menjadi buta. Wang Guanyu berkata dengan keras. Deng Ke, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar memainkan lagu aslinya. Kakak Yu, aku tidak memerankan penyanyi aslinya, dan penyanyi asli lagu ini adalah seorang wanita, jadi tidak mungkin bersuara laki-laki. Mendengar perkataan Deng Ke, hati semua orang bergetar. Karena lagu aslinya belum dirilis, berarti yang bernyanyi adalah Su Chen. Tidak hanya Wang Guanyu, Guo Chanyu dan lainnya pun tercengang. Bahkan Lin Ruohan menatap Su Chen tak percaya dengan matanya yang besar dan imut. Saudara Chen bernyanyi dengan sangat indah, kan? Aku sudah lama tinggal bersamanya dan aku bahkan tidak menyadarinya. Beberapa menit kemudian, setelah lagu dinyanyikan, tiba-tiba muncul pola kembang api di layar lebar. Skor yang ditampilkan di tengah mengejutkan semua orang. Sebenarnya 100%. Melihat angka-angka di layar, wajah Wang Guanyu menjadi pucat, begitu pula teman-temannya. Ini benar-benar menghancurkan. Setelah Su Chen selesai bernyanyi, suasana di dalam kotak menjadi sangat canggung. Teman Wang Guanyu, Lu Xibin, datang menyelamatkan dan berkata, Saudara Yu, ada pertandingan tinju bawah tanah di Jiangsu malam ini. Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Bab 631. Kata-kata Lu Xibin menarik perhatian orang lain. Wang Guanyu berkata, saya dari Jiangsu. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Orang lain yang hadir juga bingung. Keluarga Lu Xibin ada di Yanjing. Kenapa dia tahu lebih banyak tentang Jiangsu daripada Wang Guanyu? Kakak Yu, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Lu Xibin tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, penyelenggara di balik pertandingan tinju yang akan datang adalah keluarga Qian dari Yanjing. Mereka mengadakan tur tinju bawah tanah nasional setiap tahun pada waktu ini. Kebetulan hari ini, kami bergegas ke stasiun Jiangsu. Kenapa kita tidak pergi dan melihat-lihat, hanya untuk bersenang-senang? Keluarga Yanjing Qian. Mendengar kata-kata tersebut, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Sejauh yang saya tahu, keluarga ini adalah keluarga besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Belum lagi di Yanjing, melihat seluruh China, mereka semua adalah orang-orang kaya. Pertandingan tinju. Deng Kexinzang berkata dengan terpesona. Meskipun setiap orang yang hadir sangat kaya. Namun dibandingkan dengan keluarga Qian, mereka masih tertinggal jauh. Bahkan keluarga Wang tidak bisa menarik perhatian keluarga Qian. Karena koneksi mereka di Yanjing Center tidak sebanding dengan Wang Beiwen. Tentu saja, dan penyelenggara sebenarnya dari pertandingan tinju ini adalah masa depan dan pewaris pertama keluarga Qian, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya pertandingan tinju ini. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana dan lihat.
Tidak ada gunanya bernyanyi di sini terus-menerus. Mereka baru saja kehilangan muka sebesar itu, dan mereka tidak ingin lagi tinggal di sini. Kemudian, di bawah kepemimpinan Lu Xibin, semua orang tiba di depan pintu Hotel Bintang 5. Saudara Yu, pertandingan tinju bawah tanah akan diadakan di lantai basement hotel ini. Saya sudah mendapatkan tiketnya. Ayo masuk saja. Oke, ayo cepat masuk, jangan buang waktu. Ketika sekelompok lebih dari selusin orang masuk, permainan telah dimulai. Setelah menemukan tempat duduk mereka, semua orang duduk. Ketika kedua kontestan naik ke atas ring, Su Chen menemukan bahwa pertandingan tinju bawah tanah ini agak menarik. Pasalnya kedua kontestan tersebut belum bisa dikatakan sebagai orang biasa sepenuhnya. Mereka semua memiliki landasan sebagai penggarap pencaksilat. Meski belum benar-benar menjadi pencaksilat, namun mereka masih dalam tahap awal. Mereka berdua muncul, kenapa mereka belum mulai bermain? Wang Guanyu bertanya. Saudara Yu, pertandingan tinju bawah tanah ini berbeda dengan pertandingan ring biasa. Mereka menunggu penonton untuk memasang taruhan. Pertandingan tidak akan dimulai sampai semua orang memasang taruhannya. Ini juga salah satu pendapatan utama dari pertandingan tinju bawah tanah. Lu Xibin menjelaskan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tiba-tiba sadar, karena hal seperti ini sangat umum terjadi dalam kehidupan. Duduk di samping Lin Ruohan, Guo Chanyu dengan ringan menyentuh lengannya. Sepupu, siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Ayo bertaruh sedikit untuk bersenang-senang. Lin Ruohan berpikir sejenak dan bertanya. Saudara Chen, menurutmu siapa yang bisa menang di antara mereka berdua? Lin Ruohan percaya bahwa dengan kekuatan kakaknya Chen, akan mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Orang di sisi merah bisa menang. Dia memiliki kaki yang mantap dan penuh energi. Tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan pertandingan ini. Su Chen berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu aku akan membeli 1 juta untuk bersenang-senang. Sepupu, tunggu dulu. Laki-laki bercelana merah itu kurus seperti monyet. Menurutku dia agak bingung. Kalau kamu datang dan membeli 1 juta dolar, mungkin akan sia-sia. Apa yang dikatakan Chan Yue masuk akal. Pria bercelana hitam itu sekuat sapi. Dia mungkin bisa menjatuhkan lawannya begitu dia bertemu dengannya. Saya merasa dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Saya setuju dengan saudara Yu. Deng Ke berkata, saya akan membeli 1 juta kotak hitam untuk menang. Belikan aku 1 juta juga. Satu demi satu, Wang Guanyu dan yang lainnya membeli 1 juta, dan Black menang. Jika Su Chen dan Lin Ruohan tidak ada di sini, mereka tidak akan bisa bermain sebesar itu. Tetapi untuk mendapatkan kembali mukanya, saya tidak terlalu mempertimbangkannya. Dengan kekayaan bersih mereka, 1 juta saja bukanlah apa-apa. Di antara orang-orang ini, hanya Lin Ruohan yang menang dengan membeli sisi merah. Lin Ruohan sangat yakin bahwa kakaknya Chen tidak mungkin melakukan kesalahan. Setelah semua penonton memasang taruhannya, permainan di lapangan dimulai dengan cepat. Pada awalnya, kedua belah pihak saling bertarung. Namun lambat laun, hitam menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan akhirnya, di bawah serangan sengit merah, ia dikeluarkan dari ring. Saudara Chen, kita menang, kita menang. Lin Ruohan berkata dengan penuh semangat. Memenangkan 1 juta saja bukanlah apa-apa bagi Lin Ruohan, dia hanya menikmati kesenangannya. Melihat hasil pertandingan di lapangan, wajah Wang Guanyu dan yang lainnya menjadi gelap. Tidak masalah jika mereka kehilangan uang, tetapi mereka tidak dapat menerima bahwa Su Chen dikalahkan. Saudara Yu, tidak masalah. Ayo beli game kedua. Tidak mungkin dia bisa menebak dengan benar setiap saat, kata Lu Xibin. Itu benar. Saat dia kalah, kita bisa mendapatkan kembali seluruh wajah kita. Game kedua segera dimulai. Lin Ruohan biasanya bertanya, Saudara Chen, sisi mana yang kamu suka kali ini? Masih pihak merah. Dalam 100 gerakan, pihak merah akan menang. Yah, aku akan membeli 2 juta kubus merah untuk menang. Lin Ruohan tidak berpikir terlalu banyak dan mempertaruhkan semua uang yang baru saja dia menangkan. Melihat Lin Ruohan menekan 2 juta, Wang Guanyu sedikit mengernyit. Membuang 2 juta begitu saja bukan lagi jumlah yang kecil. Saya akan menang dengan membeli 2 juta berlian hitam. Wang Guanyu mengertakkan gigi dan berkata. Dan teman-temannya juga mengikuti dan membeli 2 juta kotak hitam untuk menang. Harus dikatakan bahwa taruhan Su Chen sangat besar, yang juga menarik perhatian orang lain. Adik, apakah kamu yakin pihak merah bisa menang? Tanya seorang pria parubaya dengan pakaian kasual. Karena ketika Su Chen berbicara untuk pertama kalinya, dia mendengarnya, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dan membeli Black untuk menang. Pada akhirnya dia kalah total, jadi di game kedua dia lebih memperhatikan pendapat Su Chen dan ingin melihat apa yang dia katakan. Tentu. Adikku, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini dan membeli kotak merah bersamamu untuk menang. Melihat seseorang menggemakan Su Chen, Wang Guanyu mendengus dingin. Dasar sekelompok orang bodoh yang bodoh. Tidak ada jaminan menang dalam perjudian. Kamu akan tercengang saat hasil permainannya keluar. Setelah taruhan dipasang, arena kompetisi segera dimulai. Kali ini, kedua belah pihak bermain dengan sangat cemas, dan tidak mungkin untuk mengetahui hasilnya untuk sementara waktu. Setelah melakukan ratusan jurus, pihak merah memanfaatkan peluang dan meninju wajah lawan. Lawannya berteriak dan terjatuh dari ring.
Hasil permainannya adalah pihak merah menang. Bab 632. Apa yang terjadi? Tim merah menang lagi. Wang Guanyu dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, 3 juta itu akan hilang. Saudara Chen, kamu luar biasa, kami memenangkan uang lagi. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Saat ini, terjadi keributan di lapangan. Karena Su Chen sudah menebak dengan benar 2 kali berturut-turut, sulit untuk tidak memperhatikannya. Adik, terima kasih banyak, kalau tidak aku akan kehilangan segalanya. Pria parubaya sebelumnya berterima kasih padanya. Bagus. Setelah terjadi keributan kecil, game ketiga segera dimulai. Lu Xibin diam-diam mendekati Wang Guanyu, Saudara Yu, bagaimana cara kita bertaruh di game ketiga? Sialan, aku tidak percaya dia bisa memenangkan setiap taruhan, jadi lakukan saja yang sebaliknya. Kata Wang Guanyu dengan mata menyipit. Bagus. Melalui 2 game pertama, Lin Ruohan sudah mendapatkan 4 juta. Sekarang permainannya 3 putaran, jadi bersiaplah untuk mempertaruhkan segalanya. Saudara Chen, para kontestan sudah naik panggung. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Ketika Lin Ruohan mengajukan pertanyaan, semua orang di sekitar Su Chen juga melihatnya. Mampu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, samar-samar mereka merasa Su Chen tidak sederhana dan siap mendengarkan pendapatnya. Mari kita bertaruh pada Black untuk menang kali ini. Bagus. Setelah Su Chen memberikan pendapatnya, silih berganti, beberapa orang di lapangan juga membeli warna hitam dan menang, dan jumlahnya cukup besar. Kali ini kami membeli sisi merah. Jika dia menang 3 kali berturut-turut, saya akan menyiarkan langsung Cisiang. Wang Guanyu mengutuk dengan keras. Beberapa menit kemudian, bel tanda berakhirnya pertandingan dan wasit berteriak. Hitam memenangkan permainan ini. Engah. Wang Guanyu hampir muntah darah, dia benar-benar memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Su Chen menebak 3 kali berturut-turut, yang menyebabkan kehebohan penonton. Tempat kompetisi adalah tempat yang sangat besar, dan hampir semua pemain yang hadir mengetahuinya. Ada dewa perjudian di tempat itu, dan mulutnya tampak terbuka, mengatakan siapapun yang menang akan menang. Pada game keempat, hampir tidak ada yang memasang taruhan terlebih dahulu, dan semua orang menunggu pendapat Su Chen. Sisi merah akan menang kali ini, kata Su Chen. Setelah menerima jawaban Su Chen, para penjudi yang hadir bertingkah gila-gilaan dan hampir semuanya membeli sisi merah untuk menang. Dan sisanya yang menang dengan membeli kotak hitam adalah Wang Guanyu dan lainnya. Melihat para penjudi itu, seperti segerombolan orang, membeli pihak merah untuk menang, wasit di atas ring memutar matanya dan melaporkan masalah tersebut kepada administratornya melalui earphone. Sekitar 20 menit kemudian, game keempat berakhir. Benar saja, tim merah yang Su Chen optimis akan menang lagi. Sudut mulut Guo Chanyu bergerak-gerak saat dia duduk di samping. Sepupu ipar, dia sangat baik kan? Dia benar-benar bisa menebak 4 pertandingan berturut-turut. Lin Ruohan mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan sangat arogan, tentu saja, sepupu iparmu tidak sebanding dengan orang biasa. Wang Guanyu, yang sedang duduk di samping, mengertakkan gigi karena marah. Sial, teruskan, aku tidak percaya dia bisa memenangkan setiap pertandingan. Pertandingan kelima. Dia masih menjadi kandidat favorit Su Chen dan menang. Setelah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, wajah Wang Guanyu dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Hanya 2 jam dan mereka telah kehilangan hampir 10 juta. Saya harus membayar semua kekayaan kecil saya. Dan seluruh adegan pertandingan tinju bawah tanah diblokir sepenuhnya karena Su Chen. Di dalam hati mereka, ide seperti itu muncul. Selama Anda bertaruh dengan Su Chen, Anda pasti akan memenangkan uang. Kali ini, wasit di atas ring akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan melaporkan kembali situasinya. Saya harap saya bisa mendapatkan perhatian bos saya. Karena masih ada selusin game yang akan datang, dan jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan segalanya. Di kamar presidensial di lantai 3 hotel, seorang pemuda jangkung dan kurus duduk dengan kaki di atas meja kopi di sebelahnya. Dia memegang segelas brandy di tangannya, mencicipinya dengan santai. Dan di kakinya, ada 2 model muda berbikini sedang berlutut, yang satu memukuli kakinya, dan yang lainnya menuangkan anggur untuknya. Nama pria itu adalah Qian Tang, dia adalah calon pewaris pertama keluarga Qian di Anjing. Dan pertandingan tinju bawah tanah nasional ini diadakan secara diam-diam olehnya, dan itu dapat memberinya pendapatan setidaknya 1 miliar yuan setiap tahun. Di dalam kamar, selain Qian Tang, ada juga pengawal lebih dari 10 detik. Namun di antara orang-orang ini, yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Mengenakan pakaian serba hitam, dia terlihat sombong dan sombong. Nama lelaki tua itu adalah Feng Wuchen, dia adalah ahli seni bela diri dan pengawal pribadi Qian Tang. Sial Dang. Terdengar ketukan cepat di pintu, dan alis Qian Tang menyipit. Datang. Seorang pria berpakaian hitam buru-buru berlari masuk. Puan muda sedang dalam masalah. Inilah seorang anak yang mengganggu situasi. Dia telah menebak dengan benar 5 kali berturut-turut. Sekarang semua penjudi di bawah ini bertaruh dengannya. Menurut perhitungan awal, kerugian kami telah mencapai 70 juta yuan. Mendengar nomor ini, ekspresi Qian Tang menjadi tidak terlalu bagus. Pendapatan tahunan seluruh pertandingan tinju bawah tanah hanya 1 miliar yuan,
Tetapi dalam satu malam, hanya setelah 5 pertandingan, mereka kehilangan 70 juta yuan. Ini bukan lagi jumlah yang kecil. Tuan, apakah Anda ingin menangani masalah ini? Feng Wuchen berbisik. Tidak perlu untuk saat ini. Qiantang memocok brandy di gelasnya dan berkata dengan mata membara. Meski 70 juta itu bukan jumlah yang kecil, tapi bagi saya itu masih bisa diterima. Itu hanya memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Menghasilkan uang. Tapi kami harus mengeluarkan biaya 70 juta yuan tanpa alasan, jadi kami harus berhati-hati. Tenang, ini hanya masalah memenangkan 5 ronde berturut-turut. Saya telah menyelenggarakan pertandingan tinju selama bertahun-tahun, dan ini pernah terjadi sebelumnya. Tenang saja. Setelah berbicara, Qiantang berkata kepada bawahan berpakaian hitam. Katakan padaku, jika permainan terus berlanjut, aku tidak percaya anak itu bisa terus menang. Lagi pula, keberuntungan pada akhirnya akan habis. Saya mengerti, Guru. Sekitar 1 jam kemudian, 3 pertandingan lagi dimainkan. Tanpa kecuali, 3 orang yang Su Chen optimis semuanya memenangkan permainan tersebut. Dan ini juga menyebabkan seluruh pertandingan tinju bawah tanah menjadi karnaval yang lengkap. Hampir semua orang mengeluarkan semua barang miliknya dan mengikuti Su Chen ke dalam tahanan. Hanya dalam 1 jam, Qiantang kehilangan setidaknya 400 juta. Setelah ditambah 70 juta sebelumnya, total kerugiannya mencapai 500 juta. Sekarang, semua orang di lapangan memandang Su Chen seperti dewa kekayaan. Begitu dia memberi pendapat, ikutilah dia. Saat ini, wasit di atas panggung hampir menangis. Jika ini terus berlanjut, kompetisi grup ini tidak perlu diadakan lagi. Aku sangat ingin menemanimu. Bersambung.